Dan sekarang mungkin ini lebih ke detailnya gitu ya, kayak sebenarnya bagaimana sih VRAM ini menjamin good maintenance. Mungkin kalau misalnya ini saya langsung aja ya. Mungkin ini ya, jadi tadi kan goalnya adalah intinya agar maintenance ini dilakukan dengan baik. Dan sekarang ini apalagi ya kalau misalnya berapa tahun belakang ini kan dari top manajemen ini sangat concern terhadap safety, benar nggak ya? Sangat banyak banget ya program-program yang memang untuk safety, dan salah satunya ini adalah maintenance. Jadi memang dari CEO pertama kali itu sudah ada sebenarnya ya terkait maintenance mobil tangki. Cuman ternyata visi dari top manajemen ini sekarang sudah jauh lebih besar. Mereka akhirnya pokoknya nggak cuma preventif harus dilakukan, korektif, dan bahkan sampai ke level predictive maintenance itu semuanya harus dikontrol by system seperti itu. Nah itulah di situ yang peran gitu ya, kita memberikan melepas tanggung jawab, kita memberikan bagian itu agar supaya robot frame ini bisa melakukan itu, mengambil alih gitu. Jadi kita bisa tinggal mantau aja. Nah mungkin ini dari tadi kan saya ngomong si frame bentuknya kayak gimana. Ini dashboard dari frame ini sendiri, dan saat ini memang frame sudah digunakan di lokasi Jawa bagian tengah dan juga Jawa bagian barat di beberapa lokasi. Terus jadi kalau misalnya VRAM ini kita kita bisa melihat sekarang tuh mobil tangki saya ini yang kondisinya sedang aktif dan operasional itu mana saja. Terus mana mobil tangki yang yang sudah perlu maintenance, atau mana mobil tangki yang sudah terblokir. Nah misal kita coba buka yang terblokir. Di sini ini ceritanya lokasi apa nih? Boyolali. Nah, ini sekarang saya lihat. Nah, di sini ada listnya nih. Oh, mobil tangki saat ini yang terblokir di lokasi A, ini ada sekian yang perlu dilakukan maintenance. Udah di JBT sama JBT bagian. Di sini akan terlihat detail mobil tangkinya, dan akan terlihat nih detail item mobil tangki itu. Oh, ternyata mobil tangki 9278 ini sudah butuh dilakukan maintenance untuk filter oli, gas chassis, slide adjuster, dan lain-lain. Ini untuk jadwal preventifnya yang dihitung secara otomatis oleh AI yang ada di frame. Nah, di sini dia akan terus menghitung nih. Oke, berarti ternyata kalau misalnya untuk air aki dia akan terblokir di kilometer 556. Kalau ternyata filter oli ini juga 556 seperti itu. Nah nanti dari petugas lokasinya gitu ya, mereka lihat oke, mobil tangkinya terblokir, artinya mobil saya sudah harus di maintenance. Nanti mereka tinggal langsung kirim nih. Oke, mereka akan info ke mekanik. Oke, mobil A ini sudah perlu dilakukan maintenance preventif. Nanti tinggal mereka kirim, oke saya mau request perbaikan untuk mobil tersebut. Tinggal dipilih, misal oke saya mau melakukan preventif. Dan nanti ini semua listnya akan secara otomatis. Jadi tadi yang sudah terblokir itu akan muncul, oke ini mobil tangki A, filter oli dan lain-lainnya akan perlu di maintenance, dikirimkan ke vendor MMS-nya. Nanti secara otomatis vendor MMS-nya ini akan menerima booking request ini, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan seperti itu. Dan nanti kalau misalnya perbaikannya sudah dilakukan, dari pihak MMS-nya pun akan mengupload gitu ya invoice perbaikan. Jadi detail perbaikan untuk mobil ini sudah pernah dilakukan apa saja sih. Ini akan terlihat gitu ya detailnya. Nah ini misal list mobil tangki A ini sudah dilakukan perbaikan. Jadi
perbaikan air, below trailer dan replacement. Terus misal mobil B ini sudah dilakukan periodic maintenance. Ini semua detail perbaikannya akan tercatat per partsnya juga dan beserta harganya. Jadi di sini nantinya Bapak Ibu juga bisa melihat nih, ternyata mobil tangki yang A ini besar banget ya maintenance-nya. Ini akan bisa dilihat nih. Ya misalnya per bulannya, nanti Bapak lihat nih per bulan mobil tangki, mana sih mobil tangki yang maintenance-nya paling besar? Mana sih mobil tangki yang paling banyak rusak ya? Kok nanti Bapak juga bisa melihat kayak oh ternyata mobil tangki B ini rusaknya berkali-kali. Dan dari situ kan kita jadi bisa juga mengambil apa ya keputusan-keputusan semisal nantinya ingin melakukan pembelian mobil tangki lagi atau misal spare part yang digunakan seperti apa dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi mungkin oh ya dan ini juga tidak hanya preventif ya. Jadi kalau misalnya sekarang VREM ini juga sudah mengakomodir corrective maintenance, di mana ketika mekanik checker yang checker retrieve dan DI itu mereka akan kalau misalnya ada mobil tangki yang mogok, nah formulir itu akan masuk ke VREM agar selanjutnya bisa dilakukan perbaikan melalui VREM. Gitu. Dan saat ini juga VREM ini sudah terhubung ke aplikasinya langsung HMSI atau Hino gitu. Dan berdasarkan keputusan dari manajemen juga ini selanjutnya akan diintegrasikan juga ke ATPM lainnya. Oke, ini sih mungkin kalau misalnya dari saya itu saja, dan mungkin ini saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin didiskusikan dulu kah atau ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau belum ada, kita mau ada briefing terlebih dahulu terkait program BPK dan juga studi kasus ya. Oke, kalau gitu kita sambut Pak Godam. Silakan Pak Godam untuk maju ke depan. Kita akan lanjutkan kita berikutnya. Baik, sambil disiapkan materi ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baik, seperti biasanya ini ya.